Hai guys, kembali lagi bersama gua. Lagi-lagi masih dengan bakat overthinking 24 per jam. Kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang sangat sadis. Film ini naskahnya dibuat oleh Fede Alvarez dan beberapa temannya yang lain. Fede Alvarez sangat terkenal dengan filmnya Evil Dead tahun 2013 dan sequel Don't Breathe. Kalian tahu kan betapa sadisnya Evil Dead tahun 2013? Film kali ini berjudul Texas Chainsaw Massacre tahun 2022. Sebenarnya agak telat ya bahas ini, pasti akun-akun gede udah pada bahas. But gak apa-apa, usaha aja dulu, toh tiap orang pembawaannya juga beda-beda kan. So langsung saja ke pembahasannya, check it out. Jadi sebenarnya film ini tuh adalah sequel. Film dengan judul serupa sudah dibuat 50 tahun lalu pada tahun 1974. Pada film itu dikisahkan sekelompok remaja yang sedang mengunjungi Texas dan dibunuh dengan brutal oleh pria berbadan besar dengan gergaji mesin. Namun ada satu yang selamat, yaitu perempuan bernama Sally. Dari kejadian itu, akhirnya dia viral di mana-mana dan banyak media memberitakan tentangnya. Namun sesekali Sally menolak diwawancarai. Nah, pria psikopat berbadan besar dengan gergaji mesin ini disebut sebagai Leatherface. Karena sudah 50 tahun lamanya, kini Sally pun juga sudah tua. Dan apabila pada suatu kesempatan Leatherface muncul kembali, ia akan bersiap melawannya karena sebuah dendam atas terbunuhnya teman-temannya. Langsung kita sambung pada sequelnya yang kedua dengan karakter baru. Mereka adalah Mel dan Dante, dua influencer atau selebgram yang sedang dalam perjalanan ke sebuah kota sepi bernama Harlow di Texas, bersama dengan adik Mel yang bernama Layla dan pacar Dante yang bernama Ruth. Mereka berencana merubah Harlow menjadi pusat keramaian. Sesampainya di sana, kotanya bener-bener sepi banget kayak kota hantu. Ada tukang garasi atau bengkel yang kebetulan di sana juga, namanya adalah Richard. Sampai pandangan mereka fokus pada bendera yang berkibar di bangunan bekas panti asuhan. Dante dan Mel pun masuk ke dalam. Tiba-tiba seorang nenek tua muncul bernama Nyonya MC. Mel mengatakan bahwa seharusnya Nyonya MC tidak di situ karena properti sudah diklaim oleh bank. Namun si nenek mengatakan bahwa dirinya sudah melunasi semua hutangnya dan bangunan itu masih menjadi miliknya. Jadi si nenek ini adalah pengasuh di panti asuhan itu. Ia menampung anak-anak yatim piatu dan remaja nakal yang membutuhkan kasih sayang selama 50 tahun lamanya. Namun Dante keduluan emosi karena bendera yang ia pajang di bangunan itu termasuk rasis pada manusia berkulit hitam, padahal sebenarnya ini hanyalah salah paham. Where are you going? Let the cops deal with it. Oh, you're the new neighbors. Dante pun menyerahkan semua urusan kepada polisi, biar mereka saja yang mengusirnya. Ternyata si nenek masih punya satu-satunya anak asuh yang masih tinggal bersamanya. Sampai kemudian ribut-ributlah mereka dengan polisi. Nah, pas kejadian membagongkan ini, si nenek jadi sesak napas dan dilarikan ke rumah sakit. Si anak asuhnya ini pun juga ikut, ibarat ini tuh udah kayak ibunya sendiri. Karena para investor dan influencer pas banget lagi datang, maka yang menggantikan Melody adalah Ruth, pacarnya Dante, untuk mengantar Nyonya MC ke rumah sakit. Di sini Layla sudah bilang ke kakaknya, kayaknya ini pertanda buruk deh, tempat ini terkutuk. Namun gak ada yang dengerin apa yang diomongin oleh Layla. Pokoknya di sini Layla udah firasat ada yang gak beres dan sedikit berdebat dengan kakaknya. Akhirnya ia pun pergi masuk ke ruangan dan bertemu dengan Richard. Lila bersama Richard sedang sibuk menjajal persenjataan. Nah, jadi ceritanya di sini si Layla punya trauma dengan tembakan karena suatu kejadian di masa lalu yang dimana saat itu hanya dirinya yang selamat. Pengalaman ini bakal mempengaruhinya di sepanjang film sampai akhir. My friends were the special. Kita kembali lagi ke polisi. Ruth dan si nenek yang tengah sekarat. Di perjalanannya menuju rumah sakit, si nenek tiba-tiba kehabisan nafas dan meninggal dunia.
Ruth langsung cepat-cepat ngabarin Melody. Melihat si nenek meninggal, hal itu membuat si anak asuhnya marah banget. Karena saking marahnya, dengan tangan kosong ia langsung memotong tangannya si Sheriff Texas yang berada di dalam bersamanya. Pokoknya di situ kejadiannya brutal banget. Hanya dengan tangan kosong loh, gak pakai apa-apa dia bisa bunuh orang. Karena heboh banget, pistol gak sengaja ketembak sama si sopirnya dan mobil pun nabrak ke alat pertanian. Nah, kita balik lagi ke Melody. Setelah rapat dengan para investor, ia mengecek HP-nya dan kaget dengan SMS yang dikirim oleh Ruth. Dante yang menghampirinya kemudian menanggapi dengan astaga, padahal Melody panik banget. Dari sini Melody udah punya firasat buruk karena sama aja kayak ngebunuh orang. Sementara Dante ngomong yang ngebunuh dia itu penyakitnya Mel, bukan kita. Balik lagi ke scene polisi dan Ruth. Habis tabrakan si sheriff ini pingsan semua. Ruth kemudian sadar dan menyadari di manakah pria berbadan besar tadi. Dia berhasil keluar dan mengkuliti wajah si Nyonya MC. Kulit dari si wajahnya tadi dijadiin topeng sama dia. Buset dah, ngeri gak tuh? Ruth kemudian mengambil hati si Sheriff dan mengatakan bahwa ada seorang pria berbadan besar membunuh Sheriff, mengkuliti wajah mayat dan menjadikannya topeng, tapi dengan suara yang sangat lirih. Tak lama kemudian si Sheriff sopir sadar. Ruth berusaha membuatnya untuk tetap diam biar si psikopat gak datang. Namun nas akhirnya ia dibunuh dengan brutal oleh si Leatherface dengan sangat sadis. Ruth tetap pura-pura pingsan. Beberapa menit setelahnya, karena dirasa si Leatherface sudah gak ada, akhirnya Ruth berusaha keluar pelan-pelan. Namun nasib sial menimpanya dan ia pun akhirnya tewas juga dan langsung menyandang gelar sebagai almarhumah. Di sisi lain, Sally merasa sangat terpanggil setelah mendapat kiriman telepon dari HT Sheriff untuk membalaskan dendamnya pada Leatherface. Ia cepat-cepat bersiap ke Harlow karena Leatherface telah bangkit. Kadang orang tuh kalau sakit jiwa, mentalnya rusak, ngeri banget loh. Hati-hati sama orang yang kayak gini. Jangan berani nyenggol atau bikin masalah sama mereka. Sementara di sini sibuk bantai-bantaian berdarah-darah, yang di sana sibuk pesta-pesta, nyenye-nyenye berbagian kayak nggak punya beban. Akhirnya scene kembali lagi ke Melody DKK. Ternyata si Richard nggak sengaja mendengar percakapan si Melody ke adiknya tentang si nenek yang meninggal. Akhirnya Richard merampas kunci bus dan mobil mereka supaya nggak bisa kabur cepet-cepet. Si Richard ngomong kalau memang ini propertimu, seharusnya si nenek nggak senolak itu dong. Coba tunjukkan buktinya. Nah, pas berusaha nunjukin sertifikat atau bukti atas pembelian properti, ternyata Dante lupa membawanya dan ketinggalan di kantor. Sangat membebankan sekali si Dante ini. Akhirnya Melody dan Dante masuk ke panti asuhan itu lagi buat ngebuktiin si nenek punya sertifikatnya atau tidak. Sementara Layla disuruh diam aja di bus. Lu bocil kagak usah ikut-ikutan, gitu katanya. Pas masuk, mereka berdua akhirnya berpencar, Dante ke ruang mana, si Mel ke ruang mana. Sekarang mari kita fokus ke Dante. Tiba-tiba Mbak punya kekuatan kilat, si Leatherface sudah ada di rumah yang tentu saja membuat Dante kaget dengan topeng kulit manusianya itu. Kayak nggak bisa beli topeng murahan di pasar Bojonggede aja. Jelas-jelas akhirnya di sini Dante diserang oleh si Leatherface ini. Sementara Melody akhirnya menemukan kalau si nenek benar-benar punya sertifikat itu. Ia kemudian mencari Dante dan kagetlah dia melihat Dante yang dianiaya oleh si psikopat ini. Melody kabur dengan bersembunyi di almari. Sebenarnya si psikopat ini masih punya hati nurani. Dia masih sempat ngambil baju si nenek dan memeluknya. Tak lupa ia mendandani wajah si nenek dengan blush on meskipun pemakaiannya sangat awut-awutan dan tidak sinkron. Ya sudah, biarkan saja, yang penting orangnya seneng. Semakin marahlah si Leatherface melihat semua orang tengah asik berpesta di atas penderitaannya. Akhirnya dia pergi mengambil kapa atau entahlah apa namanya.
Di kesempatan ini Melody berusaha menampakkan diri ke jendela dan melambai-lambaikan tangan berharap ada yang paham kalau dirinya butuh pertolongan. Sayangnya malah keduluan Leatherface datang, kemudian ia sembunyi di bawah dipan. Di luar cuaca lagi mendung dan sangat gelap, akhirnya semua orang memutuskan melanjutkan pesta di dalam bus. Dan si Leatherface masih sibuk menggempur tembok dengan sangat kuat dan keras. Sampai-sampai Melody ketakutan, gimana nih nasibku? Ternyata psikopat ini mengambil sebuah gergaji mesin. Di scene lain, Dante yang kukira sudah almarhum tiba-tiba bangun. Ia berjalan dengan sempoyongan keluar dari panti. Richard yang tak sengaja melihat langsung menghampirinya dan betapa kagetnya dia, ternyata Dante benar-benar mengerikan. Dan beberapa menit kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat ada yang tidak beres, Richard menyuruh Catherine untuk memberitahu yang lain dan juga untuk menelpon polisi, mengunci bus rapat-rapat dan bersembunyi di dalamnya. Sementara Richard masuk ke dalam untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setelah Richard masuk dan ke dalam kamar, sebenarnya Mel udah ngasih kode kalau ada seseorang di kamar itu melalui kaca. Namun seperti biasa, psikopat selalu lebih kuat, tangguh, tak tertandingi dan tanpa babi bu langsung menyerangnya. Setengah sadar saat terjatuh, Richard menyadari Melody berada di bawah dipan dan menyerahkan kunci yang tadi siang ia rampas, yang mengisyaratkan bahwa mereka harus cepat-cepat pergi. Lagi-lagi Leatherface langsung membunuhnya dengan sangat brutal dan darah muncerat kemana-mana, bahkan ke baju Melody. Di sisi lain, Sally mendatangi tempat terjadinya pembunuhan Sheriff dan Rod, berada di kebun bunga matahari, dan ia juga menemukan mayat Nyonya MC yang dikuliti. Melihat hal itu, ia sangat marah dan cepat-cepat ingin membunuh Leatherface. Dirasa Richard sudah mati, Leatherface dengan membawa gergaji mesin langsung turun ke bawah. Melody dengan pelan-pelan mengambil kunci dan mengantonginya. Dengan langkah yang pelan-pelan, ia mencoba kabur dari rumah itu. Namun entah kenapa si psikopat ini selalu muncul di saat yang tidak tepat. Hingga terjadilah adegan Tom and Jerry antara Mel dan Leatherface. Sementara di scene lainnya, Catherine sangat ketakutan melihat Dante meninggal dalam keadaan mengenaskan. Layla merasa aneh dan bertanya-tanya apa yang terjadi, ngotot keluar dari bus padahal sudah dilarang. Ia sibuk mencari kakaknya yang sedang dikejar oleh si psikopat. Melody masih sibuk bersembunyi di ruangan sempit bawah rumah dan terus-terusan mempertahankan diri supaya tetap hidup. Leatherface menggunakan gergaji mesinnya untuk memotong lantai kayu supaya Mel ketakutan. Saat hampir kena, untungnya Layla berhasil menemukan kakaknya dan membantu Melody untuk kabur. Mereka pun langsung cepat-cepat masuk ke dalam bus dan bersembunyi. Lucunya, orang-orang di dalam masih santuy padahal di luar ada bahaya yang sewayah-wayah bisa menyerang. Akhirnya bus bisa dijalankan, sayangnya baru beberapa detik jalan busnya mogok. Tentu saja sutradara tak membiarkan busnya jalan, karena kalau berhasil kabur, filmnya jadi nggak seru. Si sopir turun dan mengecek mesinnya, alih-alih berhasil, malah kepalanya melayang dan pintu lupa ditutup. Leatherface berhasil masuk dengan tenang. Ketika di bagian dalam, dengan sangat konyolnya, orang-orang malah melakukan video siaran langsung di Instagram saat melihat pria psikopat ini daripada menelpon 911. Sangat anak muda sekali ya film ini. Apa-apa posting, apa-apa video, akhirnya tanpa babi bu, Leatherface langsung bunuh saja dengan brutal. Pada kesempatan ini, si tokoh utama masih sempat-sempatnya kabur dan kameramen selalu selamat. Pada adegan ini sangat menegangkan sekali, sementara manusia-manusia selebgram di dalam bus sudah pada meninggoy. Pas kabur, dengan sangat beruntungnya mereka berdua berhasil masuk ke dalam mobil Sally yang sangat tepat waktu muncul. Sally mengurung mereka berdua di mobil bagian belakang dan setor nyawa ke psikopat ini. Jadi Sally sengaja mengurung mereka berdua sebagai umpan dirinya akan membunuh Leatherface. Padahal Mel sudah melarangnya karena ia sangat berbahaya. Lagi-lagi sutradara tak membiarkan mereka kabur karena kalau selesai nggak jadi seru filmnya.
Padahal bisa saja mereka langsung pergi, bakal selamat malah pakai acara ngelawan-ngelawan segala yang ujung-ujungnya sama aja Sally kalah di pertarungan kali ini. Akhirnya gelarnya sebagai penyintas dari peristiwa pembunuhan brutal Leatherface hilang karena emosinya yang membara. Udah paling bener tadi kabur aja, kagak usah pakai songong-songongan segala. Lagi-lagi dengan segala kesialan yang terjadi, kedua tokoh utama kabur setelah mendapatkan kunci dari Sally. Namun sayangnya mereka malah nabrak dan Melody kejepit yang hal itu membuatnya susah cepat-cepat kabur. Melody nyuruh adiknya pergi, dia udah rela bakal mati. Soalnya kalau Layla terus-terusan di situ malah mati berdua kan lebih parah, mendingan yang satu selamat. Akhirnya Layla pun beneran pergi. Si Leatherface menghampiri Melody, namun sebelum Mel mati, dia mengucapkan maaf soal ibunya Nyonya MC dan bersiap dicincang oleh si psikopat ini. Untungnya nasib Mel masih beruntung karena kemudian Layla akan menembak si Leatherface. Tapi ternyata pelurunya habis. Haduh, sangat membebankan sekali ya. Terjadilah pertarungan sengit antara Layla dan Leatherface. Outfitnya Leatherface kayak bapak-bapak tukang daging ya. Layla berhasil selamat ditolong oleh Sally yang masih setengah sadar. Si Sally memberinya shotgun yang pelurunya tinggal dikit dan mengatakan jangan kabur karena kalau kamu kabur dia bakal tetap menghantuimu dalam bayang-bayang. Setelah ini Sally meninggal dunia. Akhirnya terjadilah pertarungan sengit kembali antara Layla dan Leatherface sampai nyebur kolam. Hening banget dan yang bisa kita lihat adalah genangan air. Kemudian Layla muncul namun Leatherface menariknya dan hendak membunuhnya. Pokoknya di situ heboh banget. Sampai di ujung akhirnya Layla gak berdaya dan mengingat kejadian masa lalunya. Tapi untungnya si kakak datang dengan cepat dan menyerang Leatherface. Karena merasa nggak boleh melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya, Layla bangkit dan membedil Leatherface. Pelurunya habis tapi kemudian Melody datang membawa chainsaw dan menyerangnya. Leatherface jebur lagi ke kolam dan sejauh ini dia nggak bangkit lagi, berarti mati. Kedua tokoh utama selamat dan berpelukan di saat yang lain kehilangan nyawanya. Pada keesokan harinya mereka bersiap untuk pulang. Layla dengan sangat pede mengambil topi Sally dan memakainya. Selain itu ia masih sempat-sempatnya bercanda bahwa dirinya akan tinggal di kota itu mengingat semua kejadian mengerikan yang mereka alami. Mel menyalakan sistem autopilot pada mobilnya dan bersiap untuk pergi pulang. Namun tiba-tiba hahaha. Sampai akhir pun sang sutradara masih saja tak membiarkan dengan mudah filmnya selesai tanpa ending yang sangat menggantung dengan Melody yang berhasil dibunuh dan Layla berhasil kabur sekaligus mendapat gelar satu-satunya yang selamat. Yang dimana ingatan ini akan terus menghantuinya seperti kejadian traumanya dan kejadian Sally sebagai satu-satunya yang selamat. Ditambah Leatherface ternyata belum benar-benar mati. Tamat, ending yang sangat membebankan. Cukup menguras tenaga filmnya karena sangat sadis banget dan gore. Mungkin bagi beberapa orang ada yang gak suka dengan film gore begini, tapi bagi para pemberani dan haus akan ketegangan, film ini cukup menarik untuk ditonton. Kalau kalian pernah main game-game online horror, ada beberapa yang nampilin tokoh Leatherface sebagai monster saking terkenalnya pada zamannya. Karena dulu aku cukup rutin nonton YouTube gaming Meow. Jadi di gamenya ada si Leatherface ini yang identik dengan gergaji mesin, kapak, dan barang keras lainnya. Cukup mengerikan menurutku dan hati-hati aja kalau ketemu sama yang beginian. Hahaha. Sangat manipulatif sekali ya. Quotes untuk film ini adalah, marahnya seorang pendiam itu elegan dan tenang, namun sangat maut. Nggak ada yang bisa menghindar. Karena si pendiam lebih tenang dan sistematis dalam merancang sebuah pembalasan. Hati-hati sama orang yang punya sakit mental dan hati-hati dalam memperlakukan orang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe. Bye bye.